Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan berdiskusi tentang sistem bilangan bertanda. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Oke. Hari ini melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang sistem bilangan ya. Nah, dalam sistem bilangan itu di materi sistem bilangan ada jenis-jenis bilangan yang digunakan dalam sistem digital. Ada yang masih ingat bilangan apa saja? Ada yang masih ingat bilangan apa saja? Biner, Bu. Ya, terus? Heksadesimal, oktal, dan oktal, Bu. Oke. Kemudian dari berbagai jenis bilangan tersebut dikonversikan ke bentuk lainnya, begitu juga sebaliknya. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas sistem bilangan bertanda sen integer. Nah, sen integer overview materinya hari ini itu ada 3, yaitu ada sen dan magnitude, kemudian ada one complement atau first complement biasanya disebut, kemudian yang kedua ada two complement atau second complement. Nah, ini itu sebetulnya adalah metode untuk metode untuk menggambarkan bilangan bertanda negatif. Ini bisa saya skip. Nah, dalam komputer bilangan hanya dinyatakan sebagai kode biner 0 dan 1 tanpa ada simbol lainnya. Sedangkan pada bidang ilmu matematika, bilangan negatif biasanya dinyatakan dengan cara menambahkan tanda strip di depan bilangan tersebut. Nah, bagaimana menyatakan bilangan negatif pada komputer itu perlu dilakukan suatu cara pengkodean tanda tersebut. Nah, cara pengkodean tanda itu disebut metode sistem bilangan bertanda. Metodenya apa saja? Tadi sudah saya sebutkan, ada sign dan magnitude, kemudian ada first complement dan second complement. Ini metode sistem bilangan bertanda. Jadi, metode sistem bilangan bertanda untuk menunjukkan bilangan itu negatif, pertama adalah metode sign dan magnitude, tapi metode sign dan magnitude ini dia memiliki kekurangan, sehingga disempurnakan dengan metode first complement. Selanjutnya, first complement untuk beberapa bilangan juga masih memiliki kekurangan, maka disempurnakan dengan metode second complement. Rincian metodenya ini seperti apa? Mari kita diskusikan. Nah, sign dan magnitude dalam sistem biner, representasi bilangan sign berisi pertama sign tanda itu sendiri, kemudian magnitude atau besarnya nilai. Nah, tanda itu kalau 0 digunakan untuk tanda bilangan positif, sedangkan 1 digunakan untuk tanda bilangan negatif. Misalnya ada contoh bilangan positif 52, dia memiliki bilangan biner 001, 011, 0. Kemudian untuk bilangan negatif 52, dengan metode sign magnitude, dia bisa direpresentasikan dengan mengganti bit paling ujung ini dengan tanda 1. Jadi 001, 01, 10. Nah, tapi sign magnitude ini memiliki kekurangan atau kelemahan. Kira-kira kekurangan atau kelemahannya apa? Kalian bisa menjabarkan atau mendeskripsikan? Kira-kira kelemahannya apa? Bentar ya, saya... Kira-kira kelemahannya apa? Kalau kalian lihat dari contoh itu.
Kira-kira kelemahannya apa? Belum dapat clue? Masih clueless? Kelemahannya adalah dengan metode Saint magnitude ini, dia terkadang oleh komputer dibacanya bukan 52, tapi nilainya atau besar nilainya bilangan lain. Misalnya ini jadi bilangan berapa? Kalau ini kan merepresentasikan 52, tapi kalau misalnya menggunakan metode Saint magnitude, ini memang min 52, tapi terkadang ambiguitasnya ada. Jadi ini dibacanya apa? Bukan 52 ya, tapi berapa kira-kira? 1 dikali 2 pangkat 6 berapa? 64, Bu. 64 ya. Oke, jadi karena ambigu itu, jadi terkadang dibacanya nilainya tidak sesuai, maka disempurnakan dengan metode first complement gitu. Nah, sebelum masuk ke metode first complement, coba coba ini. Ini kalau menggunakan Saint magnitude berarti bilangan paling ujung sini kiri di nanti 1. Nah, kalau ini 1 0 0 1. Berarti ini berapa? 1 0 1. 1 0 1 0. 1 0 1 0. Terus ini 1 0 1 1 1 ini 1 1 0 0 Satu, 0. ini 1 1 gitu ya. Nah, mudah kan? Saint magnitude masih mudah. Oke. Tapi Saint magnitude ini sebetulnya sudah tidak digunakan ya. Jadi karena dia sangat memiliki kelemahan, metode ini memiliki kelemahan, maka sering tidak digunakan. Gitu. Jadi sekarang sistem komputer itu untuk menyatakan bilangan bertanda dia menggunakan metode second complement gitu, atau metode two's complement. Kita masuk ke materi bilangan first complement. Nah, bilangan first complement merupakan perbaikan dari metode Saint magnitude. Dilakukan hanya pada bilangan bernilai negatif dengan cara menginversi dari nilai positifnya. Menginversi adalah merubah. Jadi, misalnya bilangan digit 0 dengan first complement dirubah menjadi 1. Dari 1 dirubah menjadi 0. Jadi dibalik gitu. Mudahnya dibalik caranya. Misalnya di sini ada bilangan 0000. Nah, negatifnya itu dia dibalik dari 0 jadi 1, 1 jadi 0 gitu. Mudah ya, mudah dipahami ya. Bisa dipahami ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya lanjut. Nah, terlihat bahwa first complement dapat dibentuk dengan mengkomplementkan atau membalik tiap bit bilangan. Nah, tapi pada first complement ini masih ada kekurangan. Nanti kekurangannya bisa diketahui saat melakukan operasi bilangan. Operasi bilangan itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Makanya digunakan second complement sekarang. Sama seperti Saint magnitude, 0 itu untuk bilangan positif, 1 itu untuk bilangan negatif. Contoh 1, telah ditentukan bahwa M itu bilangannya ya, sama dengan 6 untuk bilangan 4 bit. 6 itu 6 desimal, bilangan binernya itu 0110, betul? Betul, Bu. Maka first complement-nya berapa? First complement dari bilangan 6 ini 0110 itu berarti first complement-nya berapa? 1001. 001. Oke, mudah ya.
Kemudian yang kedua, telah ditentukan bilangan desimal 8, tapi menggunakan 6 bit, yaitu 011000000. Maka first complement-nya berapa? 1, 100, 0nya 5 kali, berarti 11111. Gitu ya, mudah ya. Nah, sekarang masuk ke second complement. Nah, second complement merupakan perbaikan dari sign magnitude dan first complement. Dilakukan hanya pada bilangan bernilai negatif juga dengan menginkrementkan atau menambah satu dari hasil first complement. Nah, skema second complement contohnya seperti ini. Nah, misalnya saya punya bilangan biner awalnya itu ini negatif 45 ya. Ini kurang negatifnya. Ini negatif 45. Nah, kita konversi dulu 45 ini ke dalam bentuk binernya. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ini bilangan biner 45. Maka untuk menyatakan supaya ini dibaca negatif 45, kita gunakan first complement dulu. Kita nggak ngebahas lagi sign magnitude ya, maksudnya kita sudah masuk ke complement saja. Untuk menyatakan dia supaya bilangannya negatif 45, maka kita first complement dulu, dibalik. 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Kemudian untuk menyempurnakannya dengan menggunakan metode first complement, cukup menambahkan 1 digit di bagian LSB, hasil komplementnya, hasil first complement-nya, tambah 1 sini. Kemudian tinggal ditambahkan 0 ditambah 1, 1, ini tetap karena tidak ada penjumlahan. Oke. Sampai sini bisa dipahami nggak cara first complement? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya, mudah ya. Oke. Selanjutnya ada aritmatika bilangan. Kita masuk ke materi aritmatika bilangan. Jadi ada penjumlahan bilangan biner. Nah, pada penjumlahan bilangan biner itu pada dasarnya mirip dengan penjumlahan pada bilangan desimal. Tapi pada bilangan biner ada ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu kalau pada bilangan desimal 0 ditambah 0 hasilnya 0 sama. Biner juga 0 ditambah 0 hasilnya sama dengan 0. Kemudian 0 ditambah 1 hasilnya 1. Sama, biner juga. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Nah, kemudian 1 ditambah 0 hasilnya 1. 1 ditambah 1 kalau desimal kan hasilnya 2. Kalau biner sama sebetulnya, secara substansi hasilnya juga 2. Tapi secara penulisan dia dituliskan dalam bentuk biner. 2 itu binernya 01 kan? Atau kalau misalnya dituliskan dalam 4 bit 0100, betul nggak? Tapi di sini cukup dituliskan 2 bit 01. 01 itu apakah hasilnya sama dengan 2 kalau didesimalkan? Kita coba jabarkan. 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 0. 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. Maka hasilnya 2. Sama ya? Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Oke. Pada penjumlahan yang keempat dihasilkan 2 digit, yaitu 01. Bit dengan derajat yang lebih tinggi, 1, pada hasil penjumlahan disebut carry atau bawaan. Dan akan ditambahkan pada digit berikutnya yang lebih tinggi. Jadi, ini nanti akan ditambahkan untuk penjumlahan selanjutnya. Misalnya ada penjumlahan aritmatika. Bagaimana dengan aturan pengurangan? Kalau aturan pengurangan sama, cuman yang membedakan di bagian akhir ini. 0 dikurangi 0 hasilnya 0, 1 dikurangi 0 hasilnya 1, 1 dikurang 1 hasilnya 0. Kemudian 0 dikurang 1 tidak bisa. Karena tidak bisa, dia meminjam satu digit bit.
Jadi 0,1 dikurang 1 bacanya. Sama aja kan ini kalau desimal 2 ya. 2 dikurang 1 hasilnya 1. 0,1 dikurang 1 hasilnya 1. Tuh. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Atau ada yang masih bingung? Halo? Bisa, Bu. Nah, oke, saya lanjut ya. Ini arithmetical first complement. Ini gampang, jadi mungkin saya skip langsung ke coba latihan. Representasikan bilangan berikut dengan metode Saint magnitude. Kemudian, ubahlah bilangan berikut menjadi first complement dan second complement. Jumlahkan bilangan berikut ini. Silahkan dikerjakan. Saya beri waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan, atau 20 menit. Silahkan. Halo? Jelas Iya, atau Bu. putus-putus? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Silakan dikerjakan ya. Nanti kita bahas bersama.
Udah ada yang selesai? Belum, Bu. Oke, nggak dilanjut.
Oke, gimana? Sudah 15 menit lebih. Coba Aden Istiansyah ada? Halo? Ada, Bu. Oke, Aden. Coba kerjakan nomor 2 yang A. Kalau nomor 1 mudah ya, cuma sen dan magnitude, angka terakhir NIM Anda, dan angka tanggal lahir Anda. Coba yang nomor 2, Aden. Itu ada bilangan 8. 8 itu bilangan binarnya berapa, Aden? Halo, Aden? Aden pergi, Aden. Hadir, Bu. Ya. Bilangan binarnya 1011. 1011. Ini bilangan binar 8. Ya. Oke. Terus bilangan first complementnya berapa? Oke, mungkin ada yang bisa Yang dibalik bukan Iya, betul. 0100. Ini betul nggak bilangan binernya 1011? Betul, yang lain? 1000 Oke. Aden kenapa ketemunya 1011? Masih ada yang bingung ya cara konversi bilangan desimal ke biner ya? Ada yang masih bingung nggak? Kalau masih bingung, saya coba ulang nih. Ini tuh kalian nggak menjawab tuh males atau kenapa ya? Kenapa setiap perkuliahan tuh susah banget menjawab gitu? Ibu, maaf. Ya, Mungkin Ibu ulang dikit lagi aja. Takut ada yang masih bingung gitu, Bu. nah iya kan saya tadi nanya, masih ada yang bingung nggak cara merubah bilangan desimal ke biner? Saya tanya baik-baik, satu pun nggak ada yang menjawab. Jadi kan saya bingung. Ini tuh maksudnya kalian paham apa enggak? Kalau nggak paham bisa diulang pelan-pelan. Kalau paham ya bisa dilanjutkan. Tapi kalau setiap kalian ditanya tidak menjawab, entah itu jadi saya mikirnya kalian respect sama saya atau enggak, atau kalian sebel sama mata kuliahnya atau gimana gitu. Jadi saya mau langkah selanjutnya itu bingung. Pada diem ya, saya harus gimana? Mau ngulang, gimana? Mau ngelanjut juga nanti.
ternyata ada yang belum bisa gitu. Emang setiap ditanya dosen pada diem ya? Bukan seperti itu. Mohon maaf sebelumnya. Kalau misalnya nggak mau pada jawab tuh mending kuliahnya tuh saya kasih video, saya share video ke kalian aja udah gitu, terus saya bebas gitu. Tapi kan kalau perkuliahan satu arah komunikasinya, saya nggak tahu, saya nggak bisa mengevaluasi sejauh mana kalian paham dan tidak paham. Tapi giliran kuliahnya tuh sinkronus, komunikasinya tetap satu arah. Saya nanya aja nggak ada yang jawab gitu. Jadi kan bingung ya sebagai dosen tuh ini gimana sih maksudnya. Kalau misalnya nggak paham tinggal bilang aja, Bu maaf saya kurang paham, Bu materi kemarin saya masih bingung. Jadi kan ke selanjutnya lebih mudah gitu. Saya tuh bingung ya kalau mahasiswa ditanya pada diem. Jadi ini gimana? Maksudnya mau di-review lagi materi sebelumnya atau di-skip aja? Izin menjawab Ibu. Sebelumnya mohon maaf tadi kami tidak menjawab apapun gitu Bu, dan tidak merespon Ibu. Kami sangat menyesali perbuatan itu. Tapi tadi di kolom chat dari Samuel Restu Putra, beliau masih kurang paham soal materi ini. Bu mungkin bisa diulang sedikit. Nah kalau kayak Seperti gitu, itu Ibu. kalau Sebelumnya kayak maaf sekali kalau misalnya tidak kalau merespon kayak Ibu gitu tadi. enak kan saya jadi oh belum paham ya udah nggak apa-apa diulang kita belajar bareng lagi. Tapi beneran deh nggak direspon jadi bingung loh. Maksudnya ini berlaku untuk semua dosen gitu, nggak cuma saya saja. Bayangkan dosen menjelaskan, kemudian dosen tanya, harapannya apa yang dijelaskan dosen itu paham atau enggak. Kalau nggak paham tuh bisa bisa direview lagi gitu. Tapi kalau dosen nggak direspon, coba kayak ngomong sama layar kan. Jadi tuh kita serba bingung gitu. Nanti giliran UAS, UTS hasilnya jelek, nanti kita juga kan yang jadi salah. Kita yang nggak bisa membimbing kalian sampai sampai bisa gitu. Jadi tolonglah minimal direspon menjawab aja. Kalaupun kalian nggak suka sama mata kuliahnya atau sama dosennya, minimal ketika dosen menyampaikan materi ya kalian merespon gitu. Itu berlaku untuk semua dosen ya, bukan hanya saya gitu. Harapannya tuh gitu. Jadi tolonglah direspon minimal menjawab gitu. Kalau kalian nggak suka ya udah nggak apa-apa, tapi menjawab. Pokoknya Baik. gitu sih, jadi kita ngerti gitu. Oh, belum paham, ya udah kita bareng-bareng. Oh, udah paham, ya udah bisa dilanjut. Tapi kalau diem tuh jadi bertanya-tanya dosen. Baik Bu, mohon maaf sebelumnya tadi. Oke, saya coba review ulang. Kita coba langsung nomor 2 saja. Kalau nomor 1, representasikan bilangan berikut dengan sen magnitude. Angka terakhir NIM Anda. Saya coba misalnya angka terakhir NIM saya tuh 4. 4 itu binernya adalah 0, 0, 1, 0. Nah, dapat biner ini dari mana? Coba kita ulang lagi. Bilangan biner itu adalah mengubah bilangan desimal ke dalam bentuk biner. Caranya bagaimana? Kalian masih ingat tabel ini? Tabel bantuan itu, kalau kalian ingat, kalian bisa menggunakan ini untuk menentukan nilainya. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Oke. Nah, setiap bilangan ini, kalau dia bernilai 1, maka sebetulnya nilainya 2 pangkat 0 itu adalah 1. Berarti ini nilainya 1, ini 2, ini 4, ini 8, ini 16, ini 32, ini 64, ini 128. Ini ya, sebetulnya nilainya seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian ingin merubah bilangan desimal 4 ke dalam bilangan biner, cari yang di sini angkanya 4 dan yang lainnya nilainya 0. Berarti 4 kan
di sini. Berarti ini nilainya 1. Yang lain adalah 0. Biasanya kita sering menggunakannya hanya 4 digit ya. Kalau ini adalah 8 bit. Nah, ini cara mudahnya, cara gampangnya. Tapi kalau cara sistematisnya, ini sama saja dengan 1 dikali 2 pangkat 0. Kemudian ditambah 1 dikali 2 pangkat 1. Ditambah, caranya jangan gini deh. Misalnya bilangan 8 ya, kayak contoh nomor 2. Bilangan 8 itu berarti di sini. Berarti 1, 0, 0, 0. Ini kalau secara sistematis, cara mencarinya, ini 0 dikali 2 pangkat 0, ditambah 0 dikali 2 pangkat 1, ditambah 0 dikali 2 pangkat 2, ditambah 0 dikali 2 pangkat 3. Gini kan? Nah, ini kalau dijumlahkan sama saja hasilnya sama dengan 8. Ibu maaf, itu harusnya 1 kali 2 pangkat 3. Oh iya, maaf, ini 1 ya. 1 dikali 2 pangkat 3. Nah, kalau ini masih ingat nggak saya kemarin ngebahas materi ini? Ingat Masih, Bu? Oke, masih ya? Berarti kalau ubahlah bilangan berikut menjadi first complement dan second complement, pertama soalnya adalah A, 8, berarti bilangan 8 binernya itu berapa? Kalau pakai cara cepat tinggal 0, 0, 0, 1. Kalau pakai cara yang sistematis, ya tinggal dikalikan 2. Berarti kalau 8 berapa? 0001 Bu. Berarti oke, 8 sama dengan 0001. Oke, cara merubah bilangan desimal 8 ke biner, semua masih bingung atau udah clear? Paham, Bu. Paham, Ibu. Samuel gimana? Paham nggak? Paham, Bu. Oke, paham ya cara merubahnya ya. 8 binernya 0001. Oke. Tadi soalnya adalah representasikan bilangan negatif 8 dengan metode first complement dan second complement. Kita udah tahu nih binernya 8 itu adalah 0001. Berarti first complement-nya itu menginversi atau membalikan tiap digit menjadi bilangan yang berlawanan. 0 menjadi 1, 0 menjadi 1, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Ini adalah first complement. Kemudian untuk second complement-nya tinggal ditambah 1. Tadi sudah belajar aturan penjumlahan untuk bilangan biner. 1 ditambah 1 hasilnya itu 2. 2 dalam biner dituliskan 01. Cukup dituliskan 0, satunya ditambahkan di yang selanjutnya. 1 ditambah 1, 0 lagi. Masih menyisakan 1, ditambahkan lagi. 1 ditambah 1, 0 lagi. Masih menyisakan 1, ditambahkan 1. Nah, ini adalah two's complement. Oke. Betul nggak? Atau saya salah? Oke. Sampai sini ada yang masih bingung nggak cara bagaimana merubah two's complement sama first complement? Boleh nanya, Ibu?
Hah? Gimana? Boleh izin bertanya? Ya, mangga. Itu kan 1 tambah 1, 0 sisa 1 ya. Berarti yang sisa satunya nggak usah diapa-apain. Sisa satunya ditambahkan dengan satu selanjutnya yang ini. Di satu, kan ini 0 ditambah 1, kan 01 ya. Dituliskan nolnya, satunya ditambahkan untuk bilangan selanjutnya. Terus 1 ditambah 1, 0. Oh iya. Misalkan 1 ditambah 1 selanjutnya. Tambah lagi, 1 tambah 1, 0. Menyisakan 1. Nah, 1 ditambah 0 kan 1. Iya Bu. Paham. Terima kasih. Oke, sip. Yang B, 12. 12 binernya berapa? 12 binernya berapa? Binernya berarti 0011 Bu. 8, 0011 Ibu. 0011. Oke ya, butuh 8 dan 4. Berarti cukup ini nilainya 1, ini 1. Berarti 8, 4, yang lainnya 0. Berarti 0, 0, 1, 1. Oke. Untuk menyatakan negatifnya, pakai first complement dulu. Berarti ini jadi berapa first complementnya? 1100. 1100. Terus kemudian menggunakan metode terus komplement jadi berapa? 1 ditambah 1 berapa? 0. 1. 1 ditambah 1, 0 lagi. 1. 1 ditambah 0, 1. Nah, itu. Oke, sampai sini bingung nggak? Paham Ibu. Paham Bu. Jadi intinya first complement itu merubah bilangan binernya, kemudian ditambahkan 1 untuk menghasilkan twos complement. Ini. Oke. Selanjutnya jumlahkan bilangan berikut ini. Coba udah ada yang berhasil mengerjakan? Nomor 3. Baru yang A doang Ibu. Oke, bareng saja. Yang A tuh plus 6 plus 4. Dijumlahkan ya tadi soalnya ya. Jumlahkan, oke. Kita coba rubah dulu. 6 binernya berapa? 0111. 0. Terlalu ke atas ya, sorry. Kalau dijumlahkan secara desimal kan ini hasilnya plus 10 ya. Ini dibinarkan dulu. 6 itu berapa tadi? 0, 1, 1. 0. Ya betul nggak? Betul Bu. 4 tuh berarti 0, 0, 1, 0. Gitu ya. Iya Bu. Ini tinggal karena ini positif semua, kan tadi kata kuncinya untuk metode first complement, second complement digunakan hanya untuk bilangan yang bertanda negatif. Berarti karena ini positif tinggal dijumlahkan saja. 0 tambah 0, 0, 1 ditambah 0, 1, 1 ditambah 1, 0, 1, satunya nyimpen di sini, 1 ditambah 0, 1, 1 ditambah 0, 1. Nah, ini coba dicek 0101 apakah hasilnya setara dengan desimal 10? Iya Ibu. Setara, Bu. Betul. Setara Bu. Oke, sekarang yang B, men 6 plus 4. Men 6 plus 4. Dijumlahkan. Men 6 itu karena kita udah tahu ya binernya ada 0, 1, 1, 0, kita tinggal
dirubah dulu first complement-nya. Nol, 1, 1, 0. First complement-nya adalah 1, 0, 0, 1. Kemudian second complement-nya adalah 1 ditambah 1, 0. Nyimpan 1. 1 ditambah 0, 1. Ini 0. Ini 1. Kemudian hasil ini dijumlahkan dengan binirnya 4. Karena tadi udah dikerjakan, jadi tinggal menjumlahkan saja. Nol, 1 ditambah 0, 1. 0 ditambah 1, 1. 1 ditambah 0, 1. Nah, min 6 ditambah 4, kalau di bilangan desimal itu hasilnya berapa? Min 2. Negatif Min 2, Ibu. Negatif 2 ya. Nah, tapi kalau kalian perhatikan, dengan perubahan yang first complement dan second complement ini, apakah ini setara dengan hasilnya min 2? Enggak, Bu. Enggak. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Untuk membuktikan bahwa ini hasilnya setara dengan min 2, kalau komputer tidak perlu ya pembuktian, karena dia pasti programnya sudah dibuat untuk mengenali bilangan bertanda. Tapi kita sebagai human, untuk membuktikan ini, caranya adalah ini dikomplementkan ulang, dikomplementkan lagi. Coba kita komplementkan lagi untuk membuktikan apakah setara dengan min 2. Komplementkan 1, 1, 0, 0, 0. Kemudian ditambah 1, 0, nyimpan 1, ini 1. Kemudian ini 0, 0. Apakah ini setara dengan min 2? Maksudnya kalau binirnya apakah setara dengan 2? Setara, Ibu. Jadi untuk membuktikan, jadi jangan sampai kalian bingung ya, maksudnya, loh Bu, kok ini hasilnya nggak sama dengan penjumlahan secara desimal. Sebetulnya kalau komputer pasti sudah mengenali, oh ini bilangan min 2, gitu, hasil dari bilangan min 2. Tapi kalau kita untuk membuktikan, caranya dikomplementkan lagi. Oke. Bisa dipahami sampai sini penjelasan saya? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Kemudian yang C, min 6, min 4. Min 6, min 4. Min 6 tadi kita udah dapat ya, langsung saja. Min 6-nya itu 0, 1, 0, 1. Betul nggak? 0, 1, 0, 1. Kemudian min 4-nya coba kita buat dulu. 4 itu 0, 0. 0, 0, 1, 0. Nol, 0, 1, 0. First complement dulu. 1, 1, 0, 1. Terus kemudian second complement-nya 0, nyisa 1, 1 tambah 1, 0, nyisa 1, 1 tambah 0, 1. Oke, ini 1. Ini terus complement. Nah, ini dan ini tinggal dijumlahkan, berarti min 6 ditambah min 4, 0, 1, 0, 1 ditambah 0, 0, 1, 1. 0, 1, 1, 0, 1. Nah, biasanya 1 ini disebut overflow atau dia sebagai carry. Nanti dijumlahkan untuk penjumlahan selanjutnya jika ada. Jadi hasilnya 0, 1, 1, 0. Oke, selanjutnya min 6, min 6. Caranya hampir sama, kita udah punya terus komplement dari min 6, 0, 1, 0, 0 dijumlahkan dengan 0, 1, 0, 1. Berarti
Ini 0, ini 0, nyimpen 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1. Ini 1 tambah 1, 0, nyimpen 1. Ini carry. Oke, gampang ya sampai sini? Udah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Sip. Selanjutnya, nah, selanjutnya itu adalah selain bilangan biner untuk menyatakan bilangan bertanda pada sebuah komputer, bilangan desimal bertanda negatif juga dapat dinyatakan dengan cara komplement. Tapi bedanya kalau komplement pada bilangan desimal itu dia menggunakan komplement sembilan dan komplement 10. Jadi, untuk menyatakan bilangan bertanda negatif desimal, komputer perlu menggunakan komplement 9 dan komplement 10. Pada dasarnya, komplement 9 dan komplement 10 caranya sama dengan komplement 1 dan 2. Tapi, kalau komplement 1 dan 2 itu dengan digit 1, 0, kalau komplement 9 dengan bilangan 9 dan bilangan 10. Jadi gini, misalnya, contoh, nyatakan bilangan desimal negatif 24. Nah, bagaimana cara menyatakan bilangan desimal negatif 24? Yaitu caranya dengan, kalau komplement itu mengurangkan setiap digit bilangan ini dengan angka 9. Berarti 99 dikurangi 24. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Ini komplement 9. Nah, kalau komplement 10-nya sama caranya tinggal tambah 1. Hampir sama dengan komplement 2. 5 tambah 1, 6. Ini 7. Ini komplement. Oke. Sampai sini bingung nggak? Paham, Ibu. Paham ya? Nah, nyatakan bilangan min 321 dengan komplement 9 dan 10. Ini berapa berarti 321? Berarti caranya 999 karena ini ada 3 digit dikurangi 321. Berarti berapa? Ini 8, ini 7, 6. ini 9 komplement atau komplement 9. Komplement 10-nya tambah 1. Ini 9, ini 7, ini 6. Gitu aja caranya. Tapi biasanya di komputer itu ini tidak digunakan komplement 9 dan 10. Ini hanya informasi yang perlu kalian ketahui saja. Biasanya di komputer yang diperlukan ada komplement 1 dan komplement 2. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya. Selanjutnya aritmatika bilangan itu pembagian dan perkalian. Perkalian bilangan biner misalnya dalam desimal saya kasih perbandingannya 7 dikali 5 itu berapa hasilnya? 35 ya? Iya, Iya, Bu. Bu. Iya, Bu. Kalau dalam binernya 7 itu berapa ininya? Binernya.
1110, Ibu. 1110 gitu ya. Iya, Ibu. Oke. Kalau 5? 1010. 010. Nah, ini dikalikan 1 dikali 1, 1, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 1, 1, 0 dikali 1, 0. Terus kemudian nih, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 0, 0, 0 dikali 0, 0. Terus pencet ini ya. Terus tadi sampai mana? 2 ya, berarti 3. 1 dikali 1, 1, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 1, 1, 0 dikali 1, 0. Terus yang terakhir 0 dikali 1. Saya salah alokasi nggak sih? Ini saya salah nggak? Enggak ya? Benar, Bu. Benar, Bu. Hah? Benar, benar. Benar. Berarti di sini 0. Bener nggak? 0 di 1, 0, 0, 0, 0. Pencet lagi. Terus tinggal di jumlah. 1, 1, 1 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1, 0, 1 tambah 1, 0, nyimpen 1, 0, 0, 0, 1. Gitu nggak? Coba, atau saya salah? Coba ini dihitung apakah ini setara dengan 35. Bener, Bu. Oke, betul ya, ini perkalian. Kemudian selanjutnya pembagian. Ibu, yang perkalian tadi boleh diulang, Bu? Yang perkalian. Oke. Iya. Perkalian bilangan biner kalau dalam desimal misalnya saya contohkan ya, 7 dikali 5 sama dengan 35. Nah, kalau dalam biner 1 per 1-nya dulu dirubah dulu. 7 itu binernya 1110. Terus kalau 5 itu binernya 1010. Nah, ini tuh sebetulnya kalian bisa memudahkan untuk perkaliannya gunakan 3 digit saja. Kalau tadi saya sempat nge-like bingung ini sampai mana ini perkaliannya. Coba kalau misalnya kita pakai 3 digit ya. Di sini. 111. Saya ambil 110-nya saya abaikan dulu. 101. Ini kayaknya perlu dijarak deh. Kayak perkalian desimal biasa itu loh. 1, 1, 1, 1, 0, 1. 1 dikali 1, hasilnya 1. 1 dikali 1, hasilnya 1. 1 dikali 1, hasilnya 1. Bener nggak? Atau saya salah? Betul. Benar, Ibu. Kemudian 1 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikali 0 hasilnya 0. Sampai sini benar? Bener, Bu. Benar, Ibu. Oke. Terus sampai mana tadi saya? Ini ya, terakhir ya. Ya, Bu, yang terakhir. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 1, 1. Gini nggak sih? Saya lupa ingat.
Ini di jumlah. 1 ditambah 01, 1 ditambah 01, 1 ditambah 1, 0, misal 1, 1 ditambah 0, 1, 1 ditambah 1, 0, misal 1. 1 ditambah 1, 0, misal 1. Berarti satunya taruh di sini. Gini nggak? Iya, Bu. Iya, Ibu. Itu nilainya 35 nggak? Coba dihitung. Hasilnya saya tulis ulang. 1, Iya, Bu, sama. 1, 0, 0, 0, 1. 35 ya hasilnya ya? Iya, Ibu. Ibu. Oh, paham sampai situ? Paham, Ibu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, saya lanjut ya. Sekarang yang bagian bilangan biner. Misalnya yang gampang aja deh. 12 dibagi 2. Hasilnya 6. Harusnya gitu ya, 6 kali 2, 12. Kemudian kalau dibinerkan, 12 itu binernya 0011. Betul nggak? Betul, Ibu. Betul, Bu. 2 binernya adalah 01. Nah, nih coba. 11. 11 bisa kita pakai 1. Pakai 01 kali 1. 01 kali 0,1. 01, 1. Nah, kemudian ini dikurangkan. Misal 1. Ini turun nolnya. Ini 1. Terus ini 10. 10. 0. 0. Nah, 0 tinggal tuliskan saja 1. Sama nggak hasilnya? Ini hasilnya 11, tapi kalau pakai 4 digit 0011 atau nolnya dikenaikan ke atas. Jadi 0011 itu setara nggak dengan 6? Astagfirullah, salah. Hasilnya 110. Atau saya salah nih pembagian? Yang pembagian. 110, Bu. 110 ya. Benar. Itu ya. Oke, jadi materinya hari ini itu sedikit karena menyelesaikan materi sistem bilangan. Jadi sistem bilangan itu kemarin kalian mengenal apa aja sistem bilangan, bagaimana konversinya, kemudian sekarang mengenal sistem bilangan bertanda dan bagaimana cara komputer membaca sistem bilangan bertanda tersebut. Nah, materinya singkat, tapi saya ada tugas buat kalian. Nanti saya upload di Spot. Mudah-mudahan nggak error ya. Terus deadline tugasnya besok pagi jam 12. Cukup nggak waktunya? Deadline-nya besok, Bu. Besok pagi jam 12. Kalau kelas A deadline-nya jam 12 malam nanti. Tapi karena kalian kelasnya ini sampai sore, berarti deadline-nya saya jadikan jam 12 siang. Jadi tugasnya gampang atau mudah. Kalian berlatih saja seperti tadi yang sudah disampaikan ini, latihan-latihan soal. Soalnya mudah. Sebetulnya nggak perlu waktu seminggu sih mengerjakannya karena mudah gitu. Jadi saya beri deadline sampai besok siang, gimana? Cukup? Ayo, teman-teman. Gimana teman-teman? Atau deadline-nya sore? Jam 6? Sore kapan, Ibu? Besok.
Sore besok. Besok sore. Sebelumnya mohon maaf saya memakai device-nya Andi karena device saya sedang bermasalah. Mungkin kalau boleh saran Ibu besok pukul 23.59. Gitu. Oke. Iya Ibu. Biar ini Bu, biar apa? Cocok aja gitu. Oke deh, besok ya 2359. Saya upload di Spot, dikumpulkan via Spot, pengumpulan jawabannya dengan format .pdf, jangan dokumen. Ya, Baik Ibu. oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Bu, ditulis tangan boleh? Boleh, silahkan ditulis tangan, kemudian difoto, tapi dikumpulkannya format PDF. Save as-nya sebagai PDF. Gitu. Baik, Bu. Kalau diketik juga boleh, Bu. Boleh, silahkan. Ya, pokoknya yang memudahkan kalian saja, mau diketik, mau ditulis tangan, boleh. Tapi kalau ditulis tangan, minimal tulisannya bisa dibaca ya, jangan ngawur gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Kalau enggak, mungkin bisa saya akhiri ya. Soalnya materinya memang sedikit hari ini tuh. Pertemuan selanjutnya kita belajar tentang gerbang logika. Baik Ibu. Oke. Dari saya cukup Ibu. Oke. Yang lain? Dari saya cukup, Bu. Cukup, Ibu. Cukup, Bu. Saya cukup, Bu. Berarti bisa saya akhiri ya. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi bukan marah, tapi saya tuh mengharapkan minimal mahasiswa merespon ketika dosen bertanya gitu ya. Jadi komunikasinya bisa dua arah, jangan satu arah gitu. Siapapun dosennya. Terus terima kasih atas perhatiannya hari ini. Banyak kurangnya dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Semoga perkuliahan selanjutnya lancar. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Kita juga terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, izin live ya. Iya, Ibu.